197 tuh pasal arkanuhu salah satu tuh. Faslun pasal arkanuhu salah satun, bermula rukun-rukunnya puasa salah satun yaitu 3. Al makna bermula maknanya annal arkanal lati la tatahaqqaqu mahiyatus saumi illa biha salah satun. Maknanya bahwasanya rukun-rukun yang tidak terwujud mahiyatus saumi oleh hakikat puasa, illa biha kecuali dengannya rukun-rukun salah satun yaitu 3. Sini rukunnya ada 3, biasanya ada berapa? 2 loh. 1 niat, 2 apa ya? Menghindari sesuatu yang membatalkan puasa adalah sini 3. Niyatun yaitu niat lailan pada malam hari. Likulli yaumin bagi tiap-tiap hari, fil fardi pada puasa fardu. Al makna bermula maknanya annal awwala bahwasanya yang pertama min arkani saumil fardi daripada rukun-rukun puasa fardu. Walau nadran sekalipun nazar, au qadaan atau puasa qadaan, au kafaratan atau puasa kafarat, au min sabiyin atau daripada anak-anak. Niyatuhu yaitu berniatnya orang yang berpuasa, likulli yaumin bagi tiap-tiap hari, bainal ghurubi antara tenggelam matahari berarti masuk waktu maghrib, wa tulu'il fajris sadiki dan terbit fajar sadik, fakat saja. Pokoknya yang pertama niat untuk tiap-tiap hari pada puasa fardu. Anal awwala min arkani shaumil fardi walau nadran au qadaan au kafaratan au min sabiyin. Ayo aja. Telepon enggak ada? Siapa? Dia enggak? Abaikan saja. Misalnya selain pada puasa Ramadan, nazar. Misalnya aku belinya puasa hari Kamis. Nah, berarti najar berarti wajib puasa hari Kamis. Atau mengqada puasa Ramadan. Atau puasa kafarat. Misalnya kafarat menjimak istri di siang Ramadan. Berarti kan wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Au min sabiyin atau puasa fardu daripada kekanakan. Walaupun kekanakan itu kada wajibnya kan belum balik. Lalu nya puasa, maka tetap wajib berniat untuk tiap-tiap satu puasa fardu. Niatnya dari tenggelam matahari masuk waktu maghrib sampai terbit fajar shadiq masuk waktu subuh. Ini untuk puasa fardu. Falau nawa maka seandainya berniat oleh seseorang awwala lailatin pada awal malam min ramadana daripada Ramadan. Inilah
Ya. Sauma jami'is syahri, akan puasa semua bulan. Maksudnya berniat sekali, niatnya sebulanan penuh di awal Ramadan. Lam takfi niyatuhu, niscaya tidak cukup oleh niatnya. Li ghairil yaumil awwali, untuk selain hari yang pertama. Kan biasa kita kalau puasaan rajin, Pak Haji Yusuf rajin bilangnya awal-awal Ramadan kita berniat dulu Ji, untuk puasa sebulanan. Aku berniat puasa Ramadan untuk sebulanannya. Ya kalau itu perhatikan. Itu kalau menurut Pak Haji Syafi'i ada cukup. Artinya tetap untuk setiap puasa fardu itu satu niat. Pahamlah. Tapi itu untuk bertaklid kepada Imam Malik. Misalnya berniat aku puasa besok hari, aku puasa Ramadan sebulanannya. Aku niat puasa fardu Ramadan sebulanannya langsung. Maka niat nang tadi itu hanya cukup untuk di hari pertama. Paham? Hari pertama apa berniatnya? Sah untuk yang pertama niat itu. Yang kedua niat biasa. Lakin tetapi yang bagilahu seyuriannya baginya orang berpuasa. Dzalika oleh demikian itu berniat sabulanannya langsung. Biniyati taqlidi Malikin, dengan berniat mengikut Imam Malik. Liyah solalahu, agar hasil baginya orang yang berpuasa, indahu, di sisinya taklid tadi, saumul yaumil ladzi yansa niyatahu fi lailatihi, oleh puasa yang alladzi yansa, lupa oleh dia, niyatahu, akan berniatnya puasa, fi lailatihi, pada malamnya. Tapi tetap kita dianjurkan untuk bertaklid di malam pertama itu. Aku berniat puasa fardu Ramadan untuk sebulanannya. Tetap berniat supaya seandainya ada kainah di antara hari-hari itu nang kita kadang berniat tetap dapat pahala. Tapi pahalanya puasanya tetap wajib dikode. Pahamlah? Karena Pak Haji Syafi'i rukun daripada puasa wajib itu harus berniat. Pahamlah? Tiap hari itu harus berniat, paham? Kalau kada ingat, misalnya kada ingat nih, tetap kita di sana wajib mangkada, tapi dapat pahala. Karena niat kita tadi, pahamlah. Seandainya kita misalnya malam 1, malam kedua berniat, malam ketiga kada ingat berniat, ya kalau pas siang hanya ingat jam 8, astagfirullahaladzim, malam tadi aku kada ingat berniat, maka ini wajib imsak, wajib menahan daripada pembatal puasa, walaupun puasanya kada sah. Paham? Karena ketelidurannya, paham kah? Malam ada niatnya jam 8 saya ingat, tetapnya imsak menahan. Kada boleh kada boleh melakukan pembatal puasa walaupun ia kada puasa. Tetap wajib kena dikoda, kecuali misalnya hanya pacah, kada kawa apa-apa lagi, sakit kan misalnya. Itu ada bapaknya melakukan pembatal puasa, tapi kalau kada ada apa-apa kada boleh. Hanya wajib imsak. Makanya nyaman kok kita rajin belenya imbah tarawihan tuh ada rajin berniat kok kita berniat bersama anjing. Kadang-kadang kalau kadede itu bisa diingat berniat biasanya. Nah, nyaman tuh pas buka. Dah lama kosong tuh makannya kalau berarti berarti langsung lagi itu keadaan lagi dengan itu. Amma saumun nafli, adapun puasa sunnah, ka saumi syitti syawalin, seperti puasa 6 hari Syawal. Wa yaumi arafata, dan puasa Arafah. Gimana? Tahu di mana aku?
Aku live. Apa jawaban deh? Hah? Wajib apa kan ya jawaban lah. Aku maju dulu lah. Assalamualaikum. Apa? Nggak banyak. Watasu'a dan puasa tasu'a, wa asyura dan puasa asyura. Tasu'a itu apa? Hah? Puasa 9 hari kah? Hari ke-9 apa? Muharram atau Asyura, Bang? Insyaallah. Ya kalau mana puasa ya kalau ya kalau iyalah. Ya kalau inian. Hah? Saja mau qada kah? Oh ya dah pas ya Allah ya Allah. Fatajuzu niyatuhu, maka boleh ulih berniatnya lailan di malam hari, wa naharan dan di siang hari. Qabla zawali, sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Biasa aja puasa misalnya. Puasa Kamis, ya lah puasa Kamis misalnya. Belum makan lagi. Mulai pagi, mulai terbit fajar shadiq sampai jam 11 belum makan. Nah, laju puasa berniat aku puasa sunat Kamis atau apa? Waktunya mulai tenggelam matahari, masuk maghrib sampai sebelum zuhur. Bisyarti, dengan syarat alla yasbiqaha, bahwa tidak mendahului akannya. Naharan pada siang hari, ma yunafis sauma, oleh sesuatu yang bertolak belakang akan puasa. Kal akli, seperti makan, wal jima'i dan jimak. Artinya selama kita belum berniat tadi kadada melakukan pembatal puasa, maka boleh berniat di siang hari. Kalau sudah tergawi pembatal puasa, semai bohong. Yang kedua, watar kumubtirin, dan meninggalkan pembatal puasa. Zakiran, hal keadaan ingat. Maksudnya tuh ingatnya dalam keadaan berpuasa, lain kada ingat. Mukhtaran, tidak dipaksa. Desa seorang hendak batal puasa, desa seorang hendak makan, itu desa batal puasanya, lain kayak dipaksa. Kan bila kada makan nak tampiling, kan bila kada makan nak bunuh. Tapi dalam hati kita kada makan, tapi terpaksa. Lain misalnya ikan bila kada makan ku bunuh, lajunya laju aku jin, nah itu kada kawa batal puasa. Ghaira jahilin, pulang bukan jahil, ma'dzurin, bukan jahil yang dimaafkan. Kada tahu, tapi kada tahunya bukan kada tahu yang dimaafkan. Kada tahu dimaafkan itu kan dua. Jauh dari ulama, kemudian hanya masuk Islam. Kalau kita ini kan ada jahilnya, yalah itu jahil diulah-ulah. Itu kada ada maafnya, kada ada. Dia kenapa makan? Kada boleh kan makan puasaan. Nah, itu kada diterima jahilnya, bungul nak kada diterima. Al makna, bermula maknanya an-natsaniyah, bahwasanya yang kedua. Min arkanis saumi, daripada rukun-rukun puasa. Walau naflan, sekalipun sunnah. Tarkus saimi, yaitu meninggalkan orang yang berpuasa. Jami'al muftirati, akan semua pembatal puasa. Kal jima'i, seperti jimak. Wal istiqaati, dan muntah secara sengaja. Jimak
Jimak tuh apa namanya? Bila masuk hasyafah sudah berarti dianggap jimak, berarti batal puasanya. Atau misalnya muntah dengan sengaja ngaji. Apa namanya nih? Jadi masukkan belum sini nah. Atau misalnya mencium bau-bau nang supaya biasanya tuh kalau cium bau itu kita tuh bisa muntah. Misalnya mencium bau limpok. Limpok nah. Kenapa kok ngajen? Sawangan ada patuh lo kok. Joran jangan ku kada muntah, juan jangan ku kada muntah. Kade ji mencoba iji. Tahu depan kan dia masih jeli pas cium pas muntah batal puasa. Dan kayak ada tahu nih apa nih dicium? Bau muntah sekalinya. Bau muntah pas muntah juga, yalah. Wa isalil aini ila ma yusamma jaufan min badanihi, dan menyampaikan sesuatu atau benda ilama kepada sesuatu yusamma yang dinamakan akan itu sesuatu jaupan akan rongga apa namanya, rongga terbuka min badanihi daripada badannya. Rongga terbukanya ada 5, mulut, kemudian hidung, kemudian telinga 3 dah, kemudian kemaluan muka belakang jadinya 5. Bila termasuk ke sana batal. Hidung batasnya sampai sini nah. Bila lewat pada sini masuk sesuatu batal puasa. Paham? Di mulut sampai sini nah. Ini ain. Bila lewat pada sini batal. Paham? Kalau liur kada apa-apa. Tapi kemarin dagok liur. Misalnya liur. Kumpulkan liur tagok ya kalau ya kada apa-apa ya kalau. Apalagi kemaluan. Telinga itu batasnya sini nah. Minimalnya kita tekan gini. Kita tuh seandainya normal aja kawan mano ini nah kayak itu nah di aja dia nu dikasih itu berarti melampaui dah, berarti batal puasa ya kan kayak ini aja nah minimalnya nah kada batal tuh ini nah di kada makannya itu batal. Makai ketambat misalnya kada batalnya yang kayak itu kada beli lagi misalnya saya ini aja nang masuknya nah seandainya nang kada batal saya ini dilabihnya saya sedikit batal puasa. Nah, kemudian halu kaunihi pulang, yaitu keadaannya orang berpuasa zakiran lisaumi, yaitu ingat lisaumi bagi puasa. Zakiran tuh kabar daripada kaun. Orangnya pula ingat bahwasanya inya dalam keadaan puasa. Lalu memasukkan sesuatu, misalnya tadi ke salah satu lubang terbuka tadi, maka batal. Atau melakukan pembatal puasa yang lain. Inya ingat bahwasanya inya dalam keadaan puasa lain. Misalnya inya kada ingat bangun guring hausnya jinya panas, inya ambil banyu minum ya kalau. Misalnya minum makan pulang, makan sangkal minum pulang. Hanya karena melihat astagfirullahaladzim puasa. Ada apa-apa ini tuh. Jangan ingat puasa. Mukhtaran pulang. Tidak dipaksa. Lain kayak dipaksa ada bapak selama seorang memang kan dihendak. Paham kah? Kemudian orang nama maksa itu kawa melaksanakan ancamannya. Ikam bilinya kada makan ku bunuh jinya. Paham lah. Misalnya ini ajis nyuruh anom kam nomai bila kada makan aku bunuh. Ya anom tepiling nih ji. Nang manyu nih jagau nang diancam pada mancam. Lagi anom mancam amang. Bah, ya amang ku tinjak nih itu kada kawa. Ya kalau bilinya ji janum ji kam mangai bila kada makan ji. Bunuh. Amang manggawi itu berarti amang tuh di sana makan. Ya Allah yalah. Tajagau amang paling ini. Paham? Itu ada kawa. Itu berarti bukan mukrah, bukan dipaksa, berarti sawan hendak. Aliman tahu pulang bi anna ta'ati yadzalika haramun. Tahu bahwa melakukan demikian itu haramun, yaitu haram. Tahu pulang bahwasanya apabila melakukan pembatal puasa hukumnya haram, tetapinya menggawi batal puasanya. Au jahilan bihi, atau tidak tahu dengannya. Ghaira ma'dzurin, yang tidak dimaafkan. Kada tahu tapi syarat bungul kada terpenuhi, batal puasa.
yang lihat-lihat tagus. Soalnya ini jurang kana bagang ikam menjebak bini ikam siang. Jadi tuan guru kada boleh je. Aku kada tahu je. Kada boleh kada tahu. Maka tuan gurunya parak. Pahamlah itu syarat bungul kada terpenuhi. Maka orang tersebut wajib kena satu mangkada puasa, kemudian dua bayar kafaratul uzma, satu memerdekakan budak, kemudian yang kedua bila kada kawa puasa 2 bulan penuh, bila kada kawa memberi makan orang miskin 60 ikong, satu ikong orang miskin, satu ikong je. Seorang miskin itu 1 mot atau 6,25. Itu jahilnya kada diterima. Fa idza fa'ala syai'an, maka apabila melakukan oleh dia syai'an akan sesuatu mimma dzukira, daripada sesuatu yang telah disebutkan, yaitu pembatal-pembatal tadi. Wa huwa walhal bermula dia bihadzihil halati, dengan ini keadaan-keadaan. Ya maksudnya tadi orangnya zakiran, mukhtar, kemudian bukan jahil yang dimaafkan. Apabila menggawi tadi lam yahsul lahu saumun, niscaya tidak hasil baginya oleh puasa. Bi khilafi ma law fa'alaha, berbeda ma law fa'alaha, seandainya memperbuat oleh dia akannya itu keadaan-keadaan. Wa anu tujuan anunya apa itu yang apa namanya WP-nya di situ yang duduk di kadang-kadang tajah ini resupan kawangnya. Au nasya'a ba'idan, atau tumbuh ba'idan hal keadaan jauh, anil ulama'i, daripada ulama. Nah itu juga syarat bungul itu 2 aja, selebihnya itu kada diterima. Artinya bila kita melakukan pembatal puasa karena alasan karena bungul, maka kada diterima bungulnya, berarti batal puasanya kalau kada terpenuhi syarat bungul. Puasa imun pulang yang ketiga, dan orang yang berpuasa. Ada kitab lain 2 aja, saim ini kada ada. Al makna bermula maknanya annar ruknas salisa, bahwasanya rukun yang ketiga min arkanis saumi, daripada rukun-rukun puasa. As-saimu, yaitu orang yang berpuasa. Orangnya yang berpuasa, masa kada ada orang berpuasa. Wa innama, dan hanya sanya hasuna adduhu, baik oleh membilangnya saim atau menyebutnya orang yang berpuasa huna di sini minal arkani, bagian daripada rukun-rukun, kama fil bai'i, sebagaimana di dalam jual beli. Biasanya di lain tuh ada saim, ada niat sama meninggalkan pembatal puasa 2 aja. Tapi di sini disebutkan sini saim. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya saum dan baik, saum dan jual beli. Karena pagang disebut, harus disebut ada saimnya, orang yang berpuasanya. Amrani adamiyani, yaitu 2 perkara adamiyani yang bahasa kita tuh la wujuda lahuma kharijan, yang tidak ada bagi keduanya kharijan. Maksudnya tuh kalau bahasa kita tuh kada nampak. Rukun-rukunnya tuh kada nampak kalau kada ada saimnya. Lah, perhatikan, fala yumkinu ta'aqquluhuma, maka tidak memungkinkan ta'aqquluhuma, oleh memahami keduanya, bidunis saimi, tanpa orang yang berpuasa, wal bai'i, dan orang yang melakukan jual beli. Bi khilafis salati, berbeda dengan salat.
Fa innalaha suratan, maka sesungguhnya bagi salat yaitu ada rupa fil khariji, pada kharij itu maksudnya tuh pada kenyataan atau pada dunia luar. Dunia luar itu maksudnya di kita nih, nah kharij namanya ada sesuatu tuh, ada yang di utak aja, ada fil kharijnya. Fil kharij itu yang di alam nyata nih, nah yumkinu ta'aqquluha, yang memungkinkan oleh memahaminya, wa tasawwuruha, dan menggambarkannya, biduni ta'aqquli musallin, tanpa memahami musallin, orang yang sembahyang. Falam yahsun addul musalli, maka tidak baik oleh menyebut orang yang sembahyang ruknan, akan rukun, pihak padanya rukun-rukun. Kemudian alasannya apa, gerang? Jadi saim harus dibuat di kitab lain itu ada kadang-kadang saim. Perhatikan. Wa inna ma hasuna adduhuna min arkan kama fil bai'i li'annahuma amrani adamiyani la wujuda lahuma kharijan fala yumkinu ta'aqquluhuma biduni saimi wal ba'i. Perhatikan. Kita berbeda dengan sembahyang. Perhatikan sembahyang. Sembahyang tuh rukun-rukunnya tuh kawa kita gembarakan di otak kita. Contoh misalnya pertama niat, kemudian berdiri tegak, apa yang bayangkan kau berdiri tegak, kemudian angkat takbir, yalah baca takbir, kemudian baca Fatihah. Rukuk ada gerakannya, ya Allah yalah. Apalagi i'tidal, sujud, duduk atau dua sujud, tahiyat ada gerakannya bergetan. Lalu itu memungkinkan kita tuh berimajinasi di dalam otak kita nih, sembahyang tuh kayak ini, ya Allah yalah. Tapi kalau ikam coba puasa, niat, adalah gerakannya lah. Kada kawa apa niat? Kalau dilihat lihatlah. Kada kawa dibayangkan kayak niat dah kawa. Meninggalkan pembatal puasa, kalau dibayangkan lah. Kada kawa. Nah, walau kok lalu harus ada orang nang berpuasa. Oh, ada orang nang berpuasa, pasang niat, kemudian meninggalkan perkara pembatal puasa. Hanya kita kawa imajinasikan dalam otak kita, pahamlah. Lalu dibuat saim itu. Lain sembahyang itu kan sembahyang itu ada anunya, rukunnya adalah al musalli adalah ada ya, kalau karena ada gerakan-gerakan nang kawa kita bayangkan. Paham? Pahamlah. Paslon pasal. Ada tanyakan dulu. Ya deh. Ada pertanyaan dulu. Hah? Apanya? Apa? Apanya? Makanya enggak bakal sebelum kita tuh isyarat lah lah. Karena kita kawa imajinasi nang bentuk gerakan tuh awak. Kan dengan pikirannya lo kalau bisa ada kawan mata, ada kawan misalnya tetap jaga otak masih kamu bayangkan. Makanya selama kita tuh otak berfungsi, akal berfungsi, itu wajib sembahyang. Ada pertanyaan lagi? Apa? Kenapanya? Orangnya nang berpuasa. Kenapa gerang jadi sebut orangnya nang berpuasa terus ada? Soalnya kalau misalnya pokok puasa niat satu, kalau dibayangkan niat lah. Kadang kalau dibayangkan kayak apa niat? Dawa. Kemudian meninggalkan pembatal puasa, kalau dibayangkan lah. Kalau misalnya kita makan ada gerakannya lah kok. Tapi kalau kita kada makan, apa kada makan? Berdiam, kada makan. Ya kalau iyalah berdiri, kada makan. Kada kalau dibayangkan karena kada ada gerakan. Tapi kalau sudah makan, ada gerakannya lah. Paham? Lalu supaya memudahkan kita tuh memikirkan kayak apa gerang puasa tuh, lalu harus ada orang nang berpuasa, orang itu pasang niat untuk berpuasa, kemudian orang nang berpuasa tadi harus meninggalkan pembatal puasa. Makanya ada saimnya, berbeda dengan sembahyang tadi, karena kita kalau mikirkan gerakannya cukup disebutkan rukun-rukunnya, kita kalau bayangkan deh. Orang pertama misalnya apa? Puasa berdiri tegak, puasa aja sembahyang berdiri tegak, niat, kemudian apalagi takbiratul ihram, baca Fatihah, itu kan ada gerakannya bergetan tuh lah. Lalu kita kan membayangkan tanpa harus menyebut orang nang sembahyang. Paham? Pertanyaan lagi.
kam? Niatnya kah? Aku berniat puasa bulan Ramadan untuk sebulanannya. Hah? Bataklid itu kan bisa disebutkan gak ada baik. Yang penting kita tahu bahwasanya itu kita boleh bataklid. Hendak disebutkan gak ada aja. Aku bataklid dengan Imam Malik misalnya. Berniatnya lagi. Kan mesti harus disebutkan taklidnya. Yang penting kita tahu bahwasanya itu dari madhab Malik. Tetap dikada. Itu niat itu kita dapat pahala kan nah. Paham? Kita misalnya kan niat sebulanan lah. Ya lihat berarti niat sebulanan. Bilanya kitab orang ulama kayak itu kita kayak itu ilmu ini kada kawa ujir kada kawa. Harus pasti di mana ambilannya. Kada kawa ujir. Sebagai taan. Nah, beli ujir itu alim bagataan. Baca kamah tahu sekarang juga siapa? Ujir kok. Ya Allah ya lah. Ujir orang nang di mana? Ada mau bang kayak itu ilmu itu kada mau. Harus pasti di mana dapatnya belajarnya di mana. Makanya baik sanad. Jangan disunat. Kada bersanad. Paham kah? Bisa aja pada dengan bujur tapi kita tuh pasti akan cari referensinya dalilnya di mana. Supaya yang kita gawe itu bujur-bujur yakin. Dah tanyakan lagi. Mana? Apa tuh? Nah banyak. Muakkatan. Maksudnya ditentukan waktunya. Muakkatan tuh waktu puasa-puasa yang ditentukan waktunya. Bukan puasa mutlak. Puasa mutlak itu kan ada ditentukan waktunya lah kok. Kapan aja kita hendak. Ada muakkatan ini puasa yang ditentukan waktunya. Sama. Bila kada dilanjut. Banyak lagi nih. Minggu depan habis deh kayaknya nah. Bila malam ini selamba tuh sampai. Wah, banyak lagi. Ada apa ya? Sampai sini berarti minggu depan 5 lembar. Belinya sampai sini. Man masuk bab pulang bab tanggalih ya lah. Bab jual beli ya tanggal sedikit. Jual beli lawan sana, jual beli lawan bab nikah kah langsung. Jual beli malam ano, nikah beli ano atau jinayat kah? Kan nikah sudah belajar lah karena anak kawin. Bisa gini loh. Ayo sahabat jual beli dulu kemudian hanya bab munakahat. Munakahat apa nama jinayat langsung ke sana ka bukangai. Saya ya lah. Awas, paslon pasal. Wajibu dan wajib ma'al qada'i beserta mangqada. Lisaumi bagi puasa al-kafaratul uzma oleh kafarah uzma. Wat ta'ziru dan ditakzir diperingatkan ala man afsada saumahu atas orang yang merusak akan puasanya. Yauman kamilan fi ramadana pada bulan Ramadan. Syaratnya satu pada bulan Ramadan. Yauman kamilan akan satu hari yang sempurna. Berarti sampai tenggelam matahari. Bijima intamin dengan jimak yang sempurna. Ini sebahagian kata ulama kada usah pakai kata tam karena mungkin karena ada sedikit iskal kalau kata tam ini ada. Dengan sebab jimak yang sempurna. Di sini kita buat sempurna lah. Ini tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena ada jelaskan mungkin di sini mungkin kena. Bihi dengannya asimin berdosa. Bihi dengannya itu jimak lisaumi bagi puasa
Kafaratul uzma tuh ya tadi satu pilihannya memerdekakan budak. Budak tuh bukan budak yang cacat. Cacat dalam artian karena mengganggunya begawi, ada kawa. Kemudian bilinya kadeda bi si budak, wah ini kadeda puasa 2 bulan berturut-turut, bila batal sekali ulang di awal ulang. Kemudian yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Setiap miskin tuh 1 mut. Itu harus yang pertama dulu bila kada kawahnya, yang kedua, yang kada kawahnya, yang ketiga. Kaparat itu lah kaparat apa namanya nih? Kaparat jimak, zihar, sama menjihad bini. Menjihad itu kan menyerupakan bini itu seperti mahram seorang. Nah, yalah. Itu sama aja kaparahnya. Kemudian yang ketiga kaparah membunuh. Membunuh itu kan pertama belinya nano kan karena memerdekakan budak. Kemudian sama aja lah maksudnya lah. Jimak, zihar, rasanya lawan membunuh kah? Itu kan ada pilihan aparatnya. Kalau ini sumpah sama aja, bersumpah tapi membatalkan sumpah. Tapi kan itu memilih boleh hendak nang pertama, nang kedua atau nang ketiga. Tapi kalau nang 3 tadi, terus nang pertama dulu, bila kada mampu yang kedua, hanyar yang ketiga. Kalau kaparat sumpah kayaknya bersumpah misalnya demi Allah ini ternyata kada jadi, batalkan sumpahnya. Lalu boleh memilih 3 tadi, hendak nang langsung memberi makan 60 atau puasa 2 bulan atau memerdekakan budak. Al-kafaratu bermula kafarah ma'khuzatun yaitu diambil minal kufri daripada kata kufur. Wahwa bermula dia itu kufur, as-satru yaitu menutup. Li'annaha karena sesungguhnya dia kafarah tasturud dzamba yaitu menutup akan dosa. Wahya bermula dia kafarah huna di sini itqu raqabatin mu'minatin salimatin yaitu memerdekakan budak mukminatin yang beriman salimatin yang selamat minal uyubi daripada aib-aib allati tukhillu bil amali yang tukhillu mencederai oleh dia allati yakni aib-aib bil amali dengan bekerja. Harus bujur-bujur budak nang kada cacat nang cacatnya tuh dalam anu tuh dapat maulah gangguan ketikanya bekerja. Misalnya budaknya buta. Kayak apa buta begawi? Yalah nah jurang nah jituannya nah ambil ini nah jinya kasih tangannya ke sini itu mengganggu lah atau misalnya tangannya lumpuh ada kok bergerak mengganggunya lah kok itu kada kawa itu kada termasuk budak nang kawa sebagai kaparat kada kawa itu. Fasiyamu syahraini kemudian puasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut inda adamir raqabati ketika ketiadaan memerdekakan budak. Kayak puasaan nah. Ya Allah, ya puasa kayak luar itu nah ya puasaan. Kalau ada puasanya kalau mudahan sampai puasaan ya kalau 5 puasaan kena ya kalau mudahan enggak aja. Hanya 2 hari puasa nak aja deh. Fa'it'amu sittina miskinan kemudian memberi makan 60 orang miskin. Yakni maksud memberi makan tuh tamliku kulli wahidin minhum yakni memberi kepemilikan kulli wahidin tiap-tiap seorang minhum daripada mereka muddata amin akan 1 mud makanan indal ajzi ketika lemah anis saumi daripada berpuasa. Nah ini kan ada kalau berpuasa misalnya kita nyatain ada tahan puasa deh sebulan juga ya kalau lah luar kalau apalagi sampai 2 bulan berturut-turut
Maksud it'am ini bukan berarti ini makanan ya lah. Nah, suapi itu lingkungan. Ada unjuk beresnya bisa aja bermasak. Atau misalnya beresnya sebalakan kamu untungnya. Ada juga. Paham? Wa ta'ziru dan takzir lugatan at-ta'dibu mendidik atau memperingatkan. Ditakzir. Wa syar'an ta'dibun ala dzambin. Ta'dibun mendidik ala dzambin atas satu dosa atau memperingatkan la hadda fihi yang tidak ada had padanya. Wala kafarata ghaliban dan tidak ada kafarah ghaliban pada kebiasaan. Fama huna min ghairil ghalibi maka tidaklah di sini min ghairil ghalibi daripada selain ghalib. Wal makna bermula maknanya annal qada'a lis-saumi bahwasanya qada lis-saumi bagi puasa wal kafarata al-uzma atapnya ke qada dan kafaratil uzma wal kafaratul uzma wat ta'zira dan ta'zir yajibna wajib oleh mereka qada kafaratul uzma ta'zir ma'an bersama-sama berarti ketiganya berarti ala manijtama'a atas orang yang terkumpul fihi padanya itu man padanya itu orang ahada asyara kaidan oleh 11 kait atau 11 perkara. Nah, bila terkumpul 11 perkara ini pada orang tersebut nang berpuasa itu nih maka wajib nang tiga nih mengqada kafaratul uzma sama ditakzir. Al-awalu bermula yang pertama kaunuhu waqi'an keadaannya wati'an yaitu orang yang menjimak orang yang mewatak menjimak fala kafarata alal mautuati maka tidak ada kafarah atas yang diwatak dijimak berarti lalakian aja nang kana kafaratul uzma bini nang dijimak kada kana tapi tetap aja laki biri ya Allah lah siapa lagi laki ya Allah lah laki tahu sama biri bini misalnya bini kana aja tapi laki biri ya Allah laki yang apa lah asani yang kedua kaunul wat'i mufsidan keadaan itu jimak mufsidan yaitu merusak. Maksudnya nang merusak puasa itu mufsidan kah? Lain adalah yang lain. Mufsidan juga. Kaunul wat'i mufsidan keadaan jimak itu mufsidan itu merusak puasa. Fala kafarata maka tidak ada kafarat ala man jama'a atas orang yang menjimak nasian hal keadaan lupa. Ya Allah. Orangnya kada ingat bahwasanya dalam keadaan puasa, kemudian datanginya bininya, dijimaknya bininya. Itu kan kada merusak puasa. Berarti inya satu kada batal, kemudian kada wajib apa tadi kafaratul uzma ditakzir kada juga. Ada apa lah, jangan ingat, tapi beli ingat langsung ampih. Jangan paksakan. Tanggung je. Au mukrahan atau dipaksa. Kam jimak kada. Bila kada kam kubunuh tapi tadi nang maancam itu kawa melaksanakan ancamannya bila kada kawa kan cuma kada bila kada kan kubunuh namanya gua misalnya orangnya kada hepan melaksanakan ancamannya itu sawana hendak berarti itu wajib nang tiga tadi berarti mangkada kafara uzma sama takzir atau dipaksa ya kalau orangnya nih nang maancam ini bubujuran kan bilanya kada kan bunuh tapi seorang nang dipaksa naranai lu je. Nah, ya kalau naranai lu jer. Selajur hakun, selajur hendak. Itu kan boleh juga. Tetap kana tiga tadi. Asaliso yang ketiga. Kaunul mubsadi sauman. Simapul. Kaunul mubsadi sauman. Keadaan yang dirusak sauman yaitu puasa. Maksudnya rusaknya akibat jimak tadi itu puasa yang dirusaknya. Fala kafarata maka tidak ada kafarat ala man absada atas orang yang merusak
ghairas saumi selain puasa, kal i'tikafi seperti i'tikaf. Nah, i'tikaf di masjid ya Allah. Kemudian inya misalnya menjimak bininya di masjid. Batal i'tikafnya, tapi nang batal i'tikaf bukan puasa itu kada. Rabi'u yang keempat kaunuhu min ramadana. Keadaan itu batal puasa min ramadana daripada Ramadan, atau keadaannya itu jimak min ramadana daripada bulan Ramadan. Fala kafarata maka tidak ada kafarat alaman absada atas orang yang merusak sauma ghairi ramadana akan puasa selain Ramadan. Walau qadaan sekalipun qada. Ini harus keadaannya di hari-hari bulan Ramadan. Pahamkah? Misalnya mangkada bulan Ramadan, mangkada puasa bulan Ramadan, tapi kan berarti bukan di hari-hari Ramadan. Lalu ini mbah mangkada itu di tengah-tengah mangkada lalu menjimak bininya. Yalah, batal puasanya tapi kada wajib kafaratul uzma karena bukan di hari-hari bulan Ramadan, walaupun mengganti mangkada bulan Ramadan. Al-khamisu yang kelima, kaunuhu minhu yakinan, keadaannya minhu daripadanya itu puasa, yakin. Fala kafarata maka tidak ada kafarat alaman samahu atas orang yang berpuasa akannya puasa Ramadan bijtihadihi dengan ijtihadnya, wawati'a dan menjimak oleh dia. Nang yakin itu kan seorang melihat bulan ya kalau yalah, atau ada pengumuman dari pemerintah isuk puasa, itu yakin berarti. Kalau berijtihad aja misalnya kita di tempat nang di sana tuh, misalnya kita di hutan ya kalau di hutan kan kada di sana kada tahu kita apa namanya pengumuman orang kada tahu, melihat bulan kada, lalu kita berijtihad kita bahwasanya isuk puasa Ramadan lah, lalu isuk puasa Ramadan. Kemudian ketika puasa lalu inya menjimak bininya lalu batal puasa. Walaupun batal puasanya karena menjimak bini, tetap inya kada wajib kafaratul uzma. Kenapa yuk? Karena hasil puasanya hasil ijtihad bukan yakin. Kalau yakin tadi kan misalnya kita isuk puasa aja, yakin aku isuk puasa, menjimak di waktu itu, berarti batal, kemudian wajib kafaratul uzma. Pahamkah? As-sadisu, bermula yang keenam. Kaunuhu bil wat'i, yaitu keadaannya itu batal puasa bil wat'i dengan jimak wahdahu. Dasar jimak nama batalkan puasa itu. Pembatal puasa itu memang karena jimak. Jimak itu memasukkan hasyapah ke kemaluan bini. Itu jimak namanya. Paham? Tawata. Hasyapah itu tahu kok hasyapah? Tahu kok hasyapah? Tahu kok? Tahu lah. Tahu kok hasyapah? Ajak lagi pembahasan. Tahu kok hasyapah? Oh ya lah. Asalnya ada. Ada hasyapah lah aslinya dah. Ya lah, tahu. Tahu aja. Fala kafarata maka tidak ada kafarah alaman qaranahu atas orang yang membersamakan akannya jimak bi aklin wa nahwihi dengan makan dan seumpamanya makan. Ketika menjimak pas makan, berarti kan pembatalnya tuh bukan hanya jimak tapi makan juga. Paham lah. Lain misalnya kayak ini, jimak pas hakatan jimak makan, berarti itu pembatalnya jimak berarti. Paham lah. Ini pas ketika jimak belum jimak lagi pas kayak mama. Wadah kan pasti kali benerin. Kayak pacen. Kali bener jenis wadah kan pasnya nih kayak pas. Ayo. Kita aja ada orang jual apa tuh? Es lilin enggak? Aja dicolok lah kalau pas dicolok, pas makan, paham lah.
pas dikatakan jimak, pas makan waktu itu. Itu berarti karena kafaratul uzma. Kenapa yuk? Karena pembatalnya bukan hanya jimak, tapi bersamaan dengan yang lain. Pahamkah? Lain misalnya, imbah sudah taculup, hanya makan. Itu berarti kan pembatalnya gagal menculup. Pahamlah. Yalah, berarti kan pembatalnya gagal jimak, hanya makan. Paham? Bila hendak juga tahan lagi, makan berdulu hanya jimak. Makan apa kau? Ngayalah, batal. Paham? As-sabi'u yang ketujuh. Kaunul waqi'i asiman. Keadaan orang yang menjimak asiman yaitu berdosa. Bil waq'i dengan sebab jimak. Jimak lawan bini berdosa kada lo aja lah. Tapi ketika jimak itu dilaksanakan di siang Ramadan, berarti berdosa lah. Sebab jimak itu berdosa. Nah, perhatikan. Fala kafarata, maka tidak ada kafarat. Ala musafirin, atas musafir. Wati'a, yang jimak oleh dia. Biniyati tarakhusi, dengan niat mengambil keringanan. Wala ala sabiyin, dan tidak atas anak kecil. Maksudnya ada berdosa juga ya lah. Ya kalau keadaan orang yang menjimak itu dosa dengan sebab menjimak tadi. Perhatikan, pala kafarata ala musafirin wati'a biniyati tarakhus. Orang musafir tawil. Yalah. Musafir panjang ya, perjalanan panjang ya kalau ya lah. Kemudian misalnya puasa. Kemudian inya niat mengambil rukhsah hendak batal, lalu menjimak bininya. Pahamlah? Pembatalnya menjimak bini, tapi ini niat tarakhus, paham? Nya kan orang nang musafir boleh kada puasa, ada keringanan, inya mengambil keringanan kemudian dibatalkannya dengan cara menjimak, kada apa-apa. Kenapa? Karena inya kada berdosa. Ya kalau lah karena ada keringanan. Paham? Lain orang nang kadada apa-apa, misalnya mukim aja kada ada perjalanan. Lalu inya membatalkan puasanya dengan cara menjimak, berdosa. Kalau berarti ada ini kan inya kada berdosa karena ada keringanan untuk kada puasa. Lalu inya batal puasa dengan cara menjimak, ada masalah. Soalnya kada berdosa. Paham? Wala ala sabiyin pulang, kakanakan belum balik tapi inya kawin sudah. Umur 11 tahun kawin. Wajib puasa lah. Kada lah kok. Wajib boleh puasa. Kada, inya puasa misalnya. Belum balik wajib boleh puasa. Kada wajib. 11 tahun kawin. Bininya misalnya umur 10 tahun. Atau bininya umur 50 tahun. Lalu kakanakan nang puasa tadi, inya kada wajib lah puasa. Lalu inya hajinya aku karena batal puasa. Lalu membatalkannya dengan cara menjimak bininya. Berdosa inya lah. Kada, karena inya kada wajib puasa. Lain orang yang sudah balik makasih dana tadi. Itu kan inya wajib puasa lah. Bila batal hukumnya haram tanpa sebab, lalu inya membatalkan pulang dengan jimak. Nah, itu nang wajib kafaratul uzma. Wala ala man zanna pulang. Itu atapnya ke pala kafarata lah. Berarti pala kafarata ala musafirin, pala kafarata ala sabiyin, wala kafarata ala man zanna, atas orang yang menyangka annahu akan bahwasanya dia lailun, yaitu malam. Fawati'a, kemudian jimak oleh dia. Fabana naharan, kemudian nyata oleh dia naharan, siang hari. Paham maksudnya lah? Sahur ya kalau ya lah. Sahur misalnya jam 3 tergoreng, bangun kemudian jimak. Yalah. Akhirnya hujan. Lalu kadap lah, karena anginnya mendung, kadap. Dikira masih malam. Sekali dibuka imbah jimak atau katan jimak dibuka lulungkang. Sakalinya tarang. Pahamlah? Atau lihat jam 8. Dikira masih jam 4. Kan kita nih imsak jam 4:30 ya, kalau dikira masih jam 4 karena kadap. Karena kan ada bukaan. Sekali dibuka pas, dibuka lawang lihat jam 8. Nah, paham? Itu berarti orang kada kena kaparah berarti. Ada apa? Tapi bilingnya ketahuan langsung sampai haji.
Wow, jangan tawasakan. Ya bini ini bisa tahu kan dia sama tawan. Tawasakan aja ya kalau. Pahamkah? Asamino yang ke-8. Kaunul ismi, yaitu keadaan dosa, li ajlis saumi, karena puasa. Fala kafarata, maka tidak ada kafarat ala musafirin, atas orang yang musafir. Zana, yang berzinah oleh dia, wa nawa tarakhusan, dan berniat oleh dia tarakhusan akan mengambil keringanan. Kemudian keadaan itu dosa karena berpuasa. Maka tidak ada kafarat bagi orang yang musafir. Musafir tadi perjalanan panjang ya lah. Kemudian misalnya sampai di satu tempat. Ini musafir panjang tadi. Kemudian ada yang menjual, bahasa kita jual apam. Paham ya, jual apam lah kok. Paham lah. Hah? Dia beli istilah juga no. Yalah. Kalau dipakai bayangnya. Misalnya ya lah. Bisa kabenjel ke mana kah? Kemudian di jalan misalnya karena perjalanan panjang ya lah. Ini musafir lah kok. Tapi musafir, kemudian inya niat hendak membatalkan puasa, paham lah. Inya mengambil keringanan, paham? Boleh lah kok lah musafir. Kada baik lah kok. Bisa nya membatalkan puasa karena nya musafir, tapi dengan cara apa? Maafam. Paham lah. Kadada kafaratnya ada juga. Paham? Karena inya sana nawa tarakhusan, berniat untuk mengambil keringanan. Berarti kan berdosa lah kok lah. Ya Allah. Paham lah. Paham ya kok? Ada deh, kayak apam. Apam mana kah? Ya, nanti gendong. Bila dia apam amuntai. Bila begawi. Ya Allah. At-tasi'u, bermula yang ke-9. Ngatakan yang ke-8 tadi, musafir, bukan berarti inya berzina atau kada berdosa. Maksudnya tuh musafir batal puasa tadi karena inya mengambil keringanan, kan kada wajib puasa. Paham lah. At-tasi'u yang ke-9, kaunuhu li ajlihi wahdahu, adalah keadaannya itu batal puasa li ajlihi karenanya jimak, wahdahu memang karena jimak. Maksudnya tuh membatalkan puasa tuh memang niatnya tuh dengan jimak, paham lah. Niat membatalkan puasa memang dengan jimaknya, paham. Fala kafarata, maka tidak ada kafarat ala musafirin zana, atas orang yang musafir zana, yang berzina oleh dia. Walam yanwi tarakhusan, dan tidak berniat oleh dia tarakhusan akan mengambil keringanan. Ini beda lawan yang pertama. Nang ke 8 tadi. 8 tadi kan niat mengambil tarakhus ya kalau yalah. Ada yang ini inya misalnya puasa lah kok, puasa. Kemudian berangkat lalu ada orang jual apam, singgah ya Allah. Lalu niatnya memang nama apam. Bukan hendak membatalkan puasa dengan apam, paham? Niatnya memang maafam. Paham? Bukan niatnya membatalkan puasa dengan maafam. Paham kah? Bedakan. Aku batal puasa aja, tapi dengan cara maafam. Itu kan ada kapagat. Ya Allah ya lah. Tapi kan kalau musafir tadi kan kalau niatnya tarakhus sudah apa lah. Ini nya kada niat tarakhus, inya kada niat tarakhus. Kemudian perhatikan, inya memang hendak maafam. Paham? Hendak maafam lah. Paham ya? Kok hendak maafam niatnya bukan hendak niat membatalkan puasa dengan maafam. Paham nggak? Paham bedanya lah. Paham? Paham ada? Paham lah.
perhatikan, lain misalnya ini kalau musafir ya kalau musafir. Kemudian inya niat hendak membatalkan puasa dengan ma'apam dan inya kada niat untuk mengambil keringanan. Berarti karena atau kaparat. Karena kada niat mengambil keringan. Lain misalnya inya berangkat ya Allah. Ada orang jual apam. Kemudian inya hendak ma'apam. Niatnya tuh mengambil keringanan. Kali ini inya boleh kada puasa, tapi dengan cara ma'apam tadi. Nah, itu kada kena. Paham? Kalau niatnya tarakhus mengambil keringanan. Paham lah? Ada yang ini inya kada niat, memang inya kada niat mengambil keringanan. Tapi inya ma'apam itu bukan niat untuk membatalkan puasa dengan ma'apam. Paham? Nang sembilan nih. Jangan kenapa ikan batal puasa ma'apam? Kenapa ikan juga ma'apam? Kemana batalkan puasa dengan ma'apam? Kada ji. Aku hanya ma'apam na ji. Kada deh hendak niat membatalkan puasa. Berarti kada kena kaparat tuh. Paham? Cuma apa jurang ma'apam? Aku hendak membatalkan puasa aja dengan cara ma'apam. Karena itu berarti. Kalau kada niat tarakhus. Paham? Karena ulang-ulang lah nih masalah apam nih. Karena salah paham. Allah. Yang ke-8 ke-9 tenang. Al-asyiru bermula yang ke-10. Kaunuhu mufsidan sauma nafsihi. Yaitu keadaannya itu batal puasa, mufsidan yaitu merusak sauma nafsihi akan puasa dirinya sendiri. Puasa seorang yang rusak. Fala kafarata, maka tidak ada kafarat ala maridin mubtirin atas orang yang sakit mubtirin yang buka, maksud buka itu ada puasa, au musafirin atau musafir. Kan orang nang sakit tuh nang sakit inya tuh apa kemarin? Lalu inya kan berarti ada kayak gini, kada puasa lah, lalu inya kada puasa, lalu jimak tadi dengan cara inya sakitnya tuh apa namanya batalnya dengan cara jimak, karena inya kan memang kada wajib puasa. Atau misalnya orang mau musafir sama tadi, kadzalika seperti demikian itu wati'a imra'ah kafarat ya kalau iyalah. Paham? Misalnya laki itu kada puasa misalnya lah. Ya kalau bini puasa, lalu laki tadi menyimak nang bini, puasanya batal nang bini tuh, tapi inya kada wajib kafarat. Paham? Atau laki puasa, bini puasa, menjimak, berarti nak kana siapa? Laki aja. Nah, paham? Bini kada ada kana. Tapi tetap batal puasa. Al-hadiyah asyara yang ke-11. Kaunul mubsadi, yaitu keadaan yang dirusak. Maksudnya puasa berarti yauman kamilan, yaitu 1 hari penuh. Fala kafarata, maka tidak ada kafarat ala man junna atas orang yang gila, au mata atau mati, ba'dal wat'i sesudah jimak, wa qablal ghurubi dan sebelum tenggelam matahari, maksudnya sebelum masuk waktu maghrib. Ini harus seharian penuh. Contohnya kayak ini. Misalnya ada lelakian menjimak bininya. Betul. Kepada lawan kawan. Aku tadi menjimak biniku aja. Kawan, ikam menjimak bini ikam di bulan puasaan nih. Berarti karena ikam wajib memerdekakan budak. Aku ada kawan aja. Berarti ikam karena wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Menangkang itu langsung pisan, mati wanya. Paham? Mati langsung wanya. Berarti inya kada wajib kafaratul usma. Atau misalnya imbah mandangan itu langsung gila wanya. Walaupun 1 mat. Paham lah? Gila misalnya orangnya, maka kada wajib kafaratul usma. Kenapa kada wajib? Karena inya menjalaninya puasa nang jimak tadi kada seharian penuh. Paham lah? Lain misalnya, kita harus puasa karena 2 bulan. Lalu ini berpikir, ya kalau berpikir sampai buka puasa, puasanya gila, itu tetap wajib kafaratul usma karena ini sudah melakukan pembatal jangan jimak tadi dijalani seharian penuh. Paham lah? Kalau gilanya belum seharian penuh, gilanya lah. Berarti kada kena kafaratul, tapi bila sudah tenggelam matahari hanya gila, itu tetap kena. Paham? Harus seharian penuh dijalaninya. Wa baqiyasani asyara dan tersisa yang ke-12. Wahwa adamus syubhati, bermula dia yaitu ketiadaan syubhat, maksudnya kada sama-samar. Fala kafarata, maka tidak ada kafarat
alaman wati'a atas orang yang jimak, wahwa walhal dia yasyukku ragu oleh dia fi dukhulil laili dalam masuknya malam. Akhirnya pinamoro, ya kalau jelas pinamoro. Nah, moro. Kebagian. Kita misalnya buka jam 6. Sepakat ke jam 6 ya kalau lah. Moro, ya kalau kadep adinya. Lalu dikiranya sudah masuk waktu maghrib. Lalu inya membatalkan puasa dengan jimak. Boleh aja lah. Misalnya, nyet, berbuka alarm. Ada kan kita biasanya minum, makan. Inya langsung maapam. Langsung maapam nih. Tapi apa bini, paham lah. Paham ada? Ternyata bayi imah maapam dilihati jam. Astagfirullahaladzim. Belum buka puasa. Ya Allah, berarti itu kadang-kadang kaparatul, tapi tetap puasanya betul kada? Betul kada? Betul kada? Betul, tapi tetap wajib imsak. Kan sedikit jadi ya, tahan ya semat lagi Allah. Jangan misalnya tahu usahakan, nah itu karena ya Allah ya. Paham kah? Wal aula ulang. Bermula paling utama hadzfu qaulihi tamin, yaitu membuang perkataannya Syekh Nawawi tamin. Tadi ada kok singgung sedikit dah ya kalau. Coba baca diannya tuh di atas di kotak-kotaknya. Ya kalau fi ramadana yauman kamilan bijima'in tamin. Nah, jisidin ujar pengarang Lailur Raja. Nah, bagusnya tuh tam itu daripada Syekh Nawawi itu dibuang Bang Jisidin. Jangan ada intoh. Apa alasannya? Udah kayak kita, kenapa yang juga enggak ada apa aja asal dicocok dengan kita mau pang ya Allah ya. Fa innahu maka sesungguhnya zakarahu menyebut oleh Syekh Nawawi hu akannya lapas tam. Tabaan karena mengikut liba'dihim bagi sebahagian mereka ulama. Karena memang sebagian ulama itu mengarang ada bijima'in tamin. Lalu Sidin mengikuti itu. Ihtirazan karena menjaga anil mar'ati daripada perempuan. Fa innahu maka sesungguhnya la talzamuha tidak lazim, tidak wajib akan perempuan al-kafaratu oleh kafarah. Li'annaha karena sesungguhnya dia perempuan tubtiru batal puasa bimujarradi dukhuli ba'dil hasyapati dengan semata-mata masuk sebahagian hasyapah. Kan di antara pembatal puasa tuh memasukkan sesuatu ke rongga terbuka ya Allah. Kalau binian misalnya lah dijimak laki misalnya belum sempurna hasyapah itu masuk ke dalam situ, udah batal deh puasanya. Paham? Sudah batal, perhatikanlah. Wal kafaratu innama bermula kafarah hanya saja talzamu wajib oleh dia kafarah bidukhuli jami'iha dengan masuk semuanya hasyapah. Tadi kan Imam Nawawi lah Cidin. Kafarah itu wajib apabila jimak tam. Jimak tam itu maksudnya semua hasyapah itu masuk ke apam tadi, pahamlah. Masuk ke apam atau ke kemaluan bebinian. Bila masuk semua hasyapah itu berarti namanya jimak sempurna. Padahal nih, bebinian itu belum masuk hasyapah sebagai taan lagi. Hanya sebahagian itu sudah batal dari puasanya. Udah jimak. Lalu kata-kata di sini nang mewajibkan seseorang itu karena kafaratul uzma apabila sudah hasyapah itu masuk sebagai taan. Berarti itu namanya jimak sempurna. Berarti perhatikanlah. Wahwa bermula dia kata tam, jimak intam tadi. Yuhimu memberikan sangka. Annaha akan bahwasanya perempuan. Lau jumi'at seandainya dijimak akan itu perempuan. Naimatan hal keadaan tidur. Au nasiatan atau keadaan lupa. Au mukrahatan atau keadaan dipaksa. Summa zala dzalika kemudian hilang oleh demikian itu. Ba'da tamami dukhulil hasyafati sesudah sempurna masuknya hasyafah.
wa adamat ikhtiaran, dan meneruskan oleh dia perempuan ikhtiaran tanpa paksa. Annahu, yaitu bahwasanya talzamuha lazim atau wajib akannya itu perempuan al kafaratu oleh kafarat, li'anna saumaha, karena sesungguhnya puasanya itu perempuan pasada, yaitu telah rusak, bijima'in tamin, dengan sebab jimak yang sempurna. Tadi kan kata-katanya kan dengan jimak yang sempurna itu menyebabkan kafaratul uzma. Jimak yang sempurna tadi apabila hasapah itu masuk bagataan dah. Tahu hasapah tahu kalau hasapah? Kalau masuk sebagataan ke kemaluan bebinian. Lalu kata-kata itu jimak yang sempurna itu diperhatikan. Wa huwa yuhimu annaha law jumi'at naimatan aw nasiyatan aw mukrahatan. Seandainya ada bebinian, bini misalnya goreng, yalah goreng. Kemudian dijimak laki. Kemudian masuk semua hasyapah itu ke kemaluan bini sudah. Perhatikan, masuk dah berarti imbah masuk kemudian bangun bininya. Perhatikan, ketika kemaluan itu masuk, itu kan bininya itu kada sadar lah kok. Berarti inya kada batal puasa ya kalau yalah. Ketika sudah kemaluan masuk hasyapah masuk bagataan, berarti kan jimak dengan sempur. Bangun bininya. Bangun bininya, yalah. Kemudian wa adamat ikhtiaran. Kemudian setelah bangun, tak usahakan hajinya. Dibini tak usahakan hajar. Berarti kan batal puasanya dengan sebab jimak yang sempurna. Berarti kalau dengan penyebab kafaratul uzma tadi dengan jimak yang sempurna, maka berarti seakan-akan kena binian nang dijimak waktu guring, kemudian masuk hasapah sebagataan, tabangun, bangun sadar, tak usahakan hajinya. Berarti kan pembatalnya karena jimak dengan sempur. Seakan-akan di sana binian tadi wajib kafaratul uzma. Pahamlah. Lalu kata sempurna itu sebaiknya dibuang di sidin. Soalnya karena seakan-akan bebinian tadi pun wajib kafaratul uzma. Ya adalah. Kalau kan binian misalnya lah kada goreng lah biasa aja dalam keadaan kemudian jimak sebelum masuk sebagataan hasyapah itu kan sudah batal puasa ya Allah ya lah. Tapi kalau inya goreng masuk hasyapah, misalnya sebagataan masuk, kemudian bangun. Kalau inya bangun, misalnya langsung disimbahnya, berarti kan batal puasanya, yang Allah. Tapi kalau inya bangun, tak usahkan hajinya. Berarti kan batal puasanya karena jimak dengan sempurna. Lalu karena seakan-akan berarti kena wajib dua perempuan tadi karena kafaratul uzma. Pahamlah. Makanya di sini sebaiknya tuh kada usah pakai kata tam itu. Atau misalnya nasiatan, mukrahatan bilang atau kada ingat pada puasa yalah. Kemudian jimak di tengah jimak astagfirullahaladzim je. Kita puasa je laki. Jibini tak usahkan hak. Nah, ya kalau yalah. Ya kalau inya ingat kan tadi masuk sebahagian hasyapah sudah batal. Tapi kalau sudah kada ingat kemudian masuk badataan hanya ingat tak usahkan haji. Berarti kan pembatalnya sebab jimak yang sempurna. Dari kata-kata tadi kan jelaskan. Orang nang kana kafaratul uzma itu dengan sebab jimak yang sempurna. Berarti kan seakan-akan binian tadi pun karena kafaratul uzma. Paham kah? Kalau jadi kada usah pakai kata tam itu. Aku tadi li'annaha saumuha li'anna saumaha fasada bijima'in tamin. Ya kalau yalah. Ma'a annal mankula beserta bahwasanya yang dinukil khilafuhu yaitu menyalahinya. Linak disaumiha karena batal puasanya. Lah, fala kafarata 'alaiha maka tidak ada kafarat atas itu perempuan. Mutlakan secara mutlak kama zakarahu Ibnu Hajarin war Ramliyu wa Syekhul Islami Syekh Zakari Al-Ansari wal Khatibu dan Al-Khatib wa ghairuhum dan selain daripada mereka. Artinya perempuan itu kadang karena kafarah lah. Lalu olehnya bijima'in tamin tadi. Lalu ada di sana pemahaman orang mungkin salah paham, berarti juga bebinian karena jual kafarahnya karena kata-kata tam tadi. Paham? Dah tanyakan.
11. Misalnya ini, 11 itu kan misalnya puasa Ramadan hari Kamis loh. Kamis. Hari Kamis itu misalnya inya menjimak bininya. Menjimak bininya. Dia menjimak bininya, lalu jurang ikam menjimak bini ikam. Berarti ikam wajib karena kafaratul usma, lalu takajud. Langsung gila. Di hari Kamis tuh. Kalau gila berarti kan perhatikan, inya kada menjalani semua puasanya tuh dengan sempurna. Sempurna tuh kan mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari hari Kamis tuh. Inya kejadiannya Kamis menyimak loh lah. Kemudian imbah dipadahkan orang, lalu inya majinya 2 bulan puasa. Sebulan aja matinya, lalu gila langsung. Yalah. Paham waktu itu inya gila di hari Kamis itu. Maka kayaknya inya kada wajib kafaratul uzma. Lain mestinya gilanya imbah maghrib. Misalnya nya mikirakan nya kayak apa aku 2 bulan, kan gila lagi lah. Pas imbah maghrib masuk maghrib hanya gila, lalu kucak-kucak misalnya. Ah itu berarti tetap karena kafaratul uzma karena inya menjalani puasa nang batal karena jimak tadi seharian. Paham lah? Seharian lah kau menjalani. Apanya? Karena cari bahasa situ. Adalah lista adalah. Dada. Hah, gila bebek itu tempat itu situ. Itu adalah anunya lah. Apa nanya? Katanya bacanya apa? Ada dek. Kayak naik lo. Sini mati bang, contohnya lawan gila. Ada pertanyaan lagi. Alasan kenapa si bibinian itu kada punya kapat, misalnya kada di kegiatan kapat. Kayaknya bukan ini nama jimak. Sama-sama hendak. Ah, tetap baik. Harus orang nama jimak. Karena bini tetap baik. Laki tanggungnya pulang. Tadi kali sakit. Jadi yang wajib membeli kapat cuma laki. Ya aja. Ada pertanyaan lagi. Binian kah? Apanya? Lakian? Yang mana? Kada, bilanya sudah dianggap jimak, berarti wajib dah kafarat. Hah? Namanya? Ainya nang bagi lakian itu jimak itu kalau sudah masuk hasapahnya, paham lah? Sebagian belum jimak lagi namanya. Tapi kalau sebagian itu bagi binian batal deh. Itu termasuk berarti memasukkan sesuatu ke gungga yang terbuka itu loh kok. Yalah, batal lah kok deh. Batal lah kok. Hah? Saugang pakai tangan misalnya, binian. Batal lah kok. Itu kan berarti batal dahulu deh. Ya Allah lah binian. Kalau lakian kan batal jimaknya dengan masuk semua syapahnya dianggap jimak. Lalu tadi pemahaman ini kan nih tersangkut dengan bebinian, paham lah. Kalau lakian kan bila sudah masuk syapahnya berarti sudah jimak, ya lah. Kalau dia istilah sempurna tersebut belinya sudah nang masuk syapahnya berarti sudah jimak berarti. Nah, lalu kata-kata sempurna itu karena seakan-akan bebinian termasuk ke situ juga bagian situ, paham lah. Kalau cukup bijimain dengan kata jimak saja, itu berarti kan lalakian itu bila sudah masuk syapahnya berarti wajib kafaratul Usman lakiannya lah. Ya kalau misalnya ada pulang kata-kata tam tuh nah, lalu di sana tersirit perempuan. Lalu contoh misalnya bang kayak ini aja, bebinian guring dijimak, masuk dah syapahnya, sadar bebiniannya, imbas sadar, tahu sakan manje. Berarti kan membatalnya karena jimak secara sempurna. Padahal kan masukkan sesuatu juga tidak batal lah bila sudah nang sampai batasnya. Ini supaya jangan bahasa kita tuh tersamar lawan bebinian, paham lah. Kan dia batal puasanya. Kan dijimak lagi belum. Tapi kalau binian kan berarti sudah masukkan sesuatu ke lubang terbuka. Pertanyaan lagi. Yang ke-8 9. Pate yang 8 lah.
kaunul ismi li ajmi saumi fala kafarata ala musafirin zana wa nawa tarakhusan. Ini adalah keadaan dosanya itu, keadaan dosa itu li ajlis saumi karenanya puasa. Karenanya puasa, pahamlah. Perhatikan, fala kafarata ala musafirin zana, tidak ada dosa atas orang yang musafir tadi ma'apam. Paham? Musafir ma'apam. Dan inya niat untuk mengambil keringanan. Misalnya adanya berangkat dari sini misalnya ke Benjaga. Di tengah jalan misalnya ma'apamnya lah. Berarti kan jenala kota. Tapi niatnya inya batal puasa tadi untuk mengambil keringanan. Tapi pembatalnya dengan cara zina. Zinanya haram, ya Allah. Tapi kan inya membatalkan puasa tadi, niatnya mengambil berdosa lah. Kadalah kok dikatakan kaunil ismil ajli saumi. Keadaan itu dosa memang keadaannya dalam keadaan puasa. Berarti kan kalau inya puasa haram untuk batal puasa. Kalau inya mengambil keringanan berarti kada haram lah. Ya kalau ada masalah. Yang ke-9 perhatikan. Kaunuhu li ajlihi, keadaannya itu batal karena memang li ajlihi karena jimak. Contohnya kayak ini tadi, pala kafara ta'ala musafirin zana walam yanwi tarakhusan. Sama aja padanya berzina. Sama aja pada nukar apam. Tapi nukar apamnya itu nih. Nang batalnya nukar apamnya tuh inya tuh niat untuk membatalkan puasa, pahamlah. Nukar apam. Berzina, tapi niatnya dengan zina itu membatalkan puasa. Padahalnya musafir tadi. Inya kada niat untuk tarakhus. Paham? Kalau niat untuk tarakhus tadi kada apa? Dalam artian bukannya kada apa berzinahnya, kada apa dalam artian inya to kada berdosa batalnya. Pahamlah? Berbeda misalnya orang nang musafir, yalah. Kemudian inya berzina tengah jalan. Dan inya berzina itu bukan niat membatalkan puasanya, kada pahamlah? Kada niat membatalkan puasa, dasar inya hendak berzina. Paham? Pahamlah? Lain misalnya kan inya musafir. Kemudian inya berzina, tapi niatnya zina tuh untuk membatalkan puasa dan inya kada niat mengambil tarakhus tadi, kada. Pahamlah? Bedakan yang ke-8 tadi kan zina juga, tapi inya niat mengambil keringanan untuk kada puasa, tapi kan pembatalnya dengan cara zina. Itu kada kena kafarat. Ya kalau karena ada tarakhus tadi. Kalau ini inya memang kada berniat untuk tarakhus. Karena memang inya kada berniat untuk membatalkan puasa. Tapi inya hendak zina aja. Lalu batal puasa karena zina. Tapi inya kada ada hendak niatan untuk membatalkan puasa dengan zina dan kada mengambil tarakhus. Paham? Jadi memulakan lawan sambilan tuh kada wajib kafarat ini. Kada wajib. Nang wajib tuh kada nah. Perhatikan. Itu nang pala kafarat tuh kebalikan daripada penjelasan. Perhatikan mulapan. Kaunul ismi li ajlis saumi, keadaan dosa itu karena puasa. Puasa lah haram lah kau jimak. Ya kalau maafam sama aja lah, maafam haram, jimak haram. Lalu ada musafir di perjalanan, jinya aku hendak mengambil keringanan hanya dalam hati Allah. Lalu inya membatalkan puasanya, tapi inya niat tarakhus sudah dengan cara maafam. Kada apa-apa lah kok inya membatalkan puasa mengambil keringanan, urusannya jinat lain bilang kisahnya jangan kada apa aja. Jangan kayak itu. Salah babnya ini, paham lah. Inya niat tarakhus. Inya niat membatalkan puasa karena mengambil tapi membatalnya dengan cara zina. Tapi inya tadi kan kada berdosa lah. Ini kan digini kaunul ismi, keadaan dosa itu sebab inya berpuasa. Paham? Ini kan inya mengambil keringanan. Kalau puasa kan kada boleh jimak. Tapi inya mengambil keringanan, berarti kan boleh hajinya kada puasa. Berarti kada berdosa, kada puasa, paham? Atau lagi? Itu yang musafir tadi sama aja kayak mengkasa puasanya yang betengan nanti yang dan niatnya sebelum subuh masuk subuh kan Namanya? ya dan niatnya sebelum itu laknya tulaknya Maksudnya tulaknya ya, Pak? Itu Bang. Nang disebut musafir di sini berangkatnya sebelum fajar dan keluar kota itu sebelum masuk waktu fajar. Itu nang boleh tarakhus. Misalnya berangkat jam 5, kok sudah ajannya kuliah lah. Di sana mah apam? Makana itu kan pintar lalu ya kuliah. Paham lah, aku lihat tarakhus aja. Berangkat jam 5 gua ajan di sini berangkat. Apam? Wah, padih lalu itu.
bila hendak jua misalnya hendak jua menjimak lah. Ini kan mungkin kamu musafir kalau tapi musafirnya lucuan tadi, ini salah paham. Musafirnya berangkat jam 5, ugas sudah izin sini, yalah. Nah itu tadi bila hendak sepajakan karena kaparatul uzma, hendak juga, yalah. Batalkan berdahulu dengan cara apakah? Asal tadi bukan dengan cara batalnya dengan cara semata-mata menjimak. Paham lah. Nah musafir lucuan tadi kan, jinya aku musafirnya dihitung jinya, maka tadi uga ajen sudah di tempat aku. Berarti ada kana ya kalau yalah. Ada kabar takhus, jadi bila hendak batal juga ya tak minum atau makan berdahulu. Yang jimak. Yang jinak binatang Kana juga. Apalah. Pisang bang ada kana. Garang pisang misalnya. kafarat memerdekakan budak ada ketentuannya kah? Budaknya kah? Ada ketentuannya. Budaknya haus ini, haus itu. Ya. Kan dia juga budak lagi lah. Tadi kan misalnya habis tadi itu ada wong ada ini pada kepala misalnya apakah dia hukum mati itu Kadang-kadang apa kan? misalnya sudah lupa Hidup pulang. ada misalnya matinya tuh imbahan 200 terus takutnya itu masuk kepala Tetap kena kaparat kena. siapa Hah? Tapi misalnya kayak ini. Misalnya imbah kalau imbah apa namanya? Imbah jimak ya kalau imbah jimak kemudian malam 2 hari misalnya imbah itu. Ya kalau iyalah meninggalnya itu tetap tanggungannya masih ada. Tanggungannya kena dipertanggungjawabkan di situ Tuhan. Ya Allah kan apa menggawe ya Allah. Kalau umumnya sampai. Tapi tetap ada tanggungan tadi. Apanya? Sebujurnya kewajiban kayaknya. Yalah, dengan cara bayar apa? Bukan bayar. Itu kan kena kawa lalu dengan cara memberi makan 60 orang miskin, paham? Jadi kan memasukkan Siapa? ada lain yang memasukkan sesuatu ke 6 gonggal. 5. Jangan 6 malah lebihan. 6 jay. Yalah, 2 hidung. 2 telinga. Tapi uang lain yang memasukkan selain dari kemauan, batalkah kita puasanya? Bila kita tahu keadaan puasa, kemudian tahu itu pembatal puasa, pulang kada dipaksa, batal puasa kita. Misalnya kita makan vitamin, yalah. Tapi orang masukkan vitaminnya, atau misalnya suntik vitamin. Kita tahu lah dokter menyuntik, suntik vitamin. Vitamin itu kan berarti ada mengenyangkan lah. Kita tahu, itu kan dokter lah, batal puasa kita. Masa kita nyuntik suangan? Kan udah nyuntik suangan udah lah, batal puasa kita. Walaupun bukan di rongga yang 5 tadi. Walaupun, tapi kalau ada efek mengenyangkannya itu batal. Apalagi misalnya di sini, kan bukan mentonya dokter akan masukkan ini nanya. Nah, nggak ya kalau lah. Seorang tahu lah hukumnya, batal puasa. Tanya lagi. Bakunyongnya tak betal deh. itu bila ditunjuk misalnya terdapat keton paksa Naik kayak lagi. Kan dia betal, udah sengaja. Tak gugur atau ditunjuk kawan. Atau misalnya kawan tunjuk aku. Itu betal. Kapan tadi tuh seminggu ini tuh Sambung bang, 2 bulan makanya sanggup. misalkan budak ada teh. Habis itu Yang tadi yang kedua. weekend puasanya Apanya? misalnya kita harus Tadi kita tuh kawan deh, pasti kita tahan puasanya. Aduh, sakit lagi. jadi langsung kan 3 Harus saya tahu lagi lah kalau pindah anak atau gini kita. Maaf mau ya kalau tadi kan sebagian kan karena kepala lokal kan ada sebagian. Itu menimbulkan batalnya bagi perempuan. Menimbulkan batalnya bagi perempuan walaupun belum sempurna hasapahnya masuk. menimbulkan batal Nggak bacanya. Nggak banyak. Nggak banyak. Baca bang.
Lo Jis. Baca Jis. Kayak kata lawan Bapak. Baca Jis. Hanya kalau itu kada wajib kafarat aja, bukan berarti batal tetap batal, tapi kada wajib kafarat. Bagi laki-laki ada wajib kafarat belum? Dan nya bagi laki-laki kada batal belum, bagi perempuan batal puasa. Terus. Nah itu pala ya betul saumuhu, puasa saumuhu, itu bagaimana nya? Kalau lakian lain saumuha nyatakan deminya tuh hul kok berarti lakian lain saumuha. Saumuha perempuan tetap batal karena masuk tadi ke unungga terbuka. Paham? Itu damiringnya itu salah kembali kan? Ho itu kembali kepada nama apam. Ada pertanyaan lagi? Nomor 3. Yang mana itu? Yang mana? Yang rokon kah yang anu kah? Jimak nomor 3. Nomor 3. Kaunul mufsad, keadaan yang dirusak adalah puasa. Perhatikan, pala kafarat ta'alaman afsada ghaira saumi kal i'tikafi. Maka kada ada kafarat orang yang merusak. Merusak itu maksudnya merusak itu dengan jimak tadi. Atas selain daripada puasa, misalnya etikaf di masjid itu kan di antara perusaknya jimak. Ini misalnya di masjid misalnya lah malam misalnya 21 sampai 30 etikafnya. Lalu malam itu inya jimak lawan bininya di masjid tuh. Maka batal etikafnya. Tapi inya kada wajib kafarat usma karena nang dirusaknya bukan puasa. Paham? Walaupun siangnya puasanya harus di siang-siang Ramadan. Ada pertanyaan lagi? Diperingatkan bang. Karena hakim atau kadi di takzir, peringatkan peringatkan bang deh. Ada pertanyaan lagi? Membuang tam tadi kah? Itu kan ada katanya tam. Bentar sebelah. Ada paham? Kesimpulan tam tadi je, kurang paham Mas ya? Tadi kan apa anunya tadi? Awal kata-katanya apa tadi? Dari awal apa tadi? Yang anu tadi apakah tadi apa? Di kotak tuh apa bunyinya? Man absada ialah man absada saumahu. Orang yang merusak puasanya, berarti bukan perempuan lah, laki-laki udah. Ya kalau 1 fi Ramadana yauman, sudah paham udah jam kamilan deh. Yauman kamilan sudah. Kemudian bijimain. Nah, bijimain tamin. Perhatikan kata jimak. Kata jimak yang sempurna. Perhatikan ananya tadi kata-katanya. Tadi kan wal aula hadfu qaul hitam bi an fa innahu dzakarahu taba'an li ba'dihim ihtirazan 'anil mar'ati, karena menjaga daripada perempuan. Fa innahu la talzamuha, tidak wajib itu kafarah bagi perempuan. Li annaha tubtiru bi mujarradi dukhuli ba'dil hasyafati, karena dengan jimak kata juga. Karena lelakian aja nih. Bila sudah kata jimak itu berarti kan lelaki itu disebut jimak apabila masuk semua hasyafahnya. Alhamdulillah kadosa gen memadahkan tam tau dosa gen. Sebabnya kalau inya dipadahkan kata tam itu pulang, perhatikan. Wal kafaratu innama talzamu bidukhuli jami'iha. Nah, kafarah hanya saja lazim dengan memasukkan semuanya hasyafah.
Tadi kan itu jimak namanya Allah bagi laki-laki, ya Allah. Lalu karena kalau disebut dengan jimak itu apa namanya kafarah itu wajib dengan sebab jimak yang sempurna, lalu ada pertanyaan kayak ini. Misalnya perempuan dijimak tengguring nih. Dijimak laki misalnya, masuk dah sapahnya beritaan. Kemudian bangun. Imbah bangun sadar bahwasanya dijimak. Lalu jadi tadi, tak usahakan habisnya aja. Berarti kan betul lah puasanya. Sebab betulnya kenapa? Jimak dengan sempurna. Berarti kata-kata jimak dengan sempurna tadi mewajibkanlah bebinian tadi karena apa? Kafarah. Paham? Lalu sini sebagusnya ada usaha gini sini. Yalah. Kalau kau salah paham. Nah. Atau jangan lagi. Satu cuma ada belajar. Satu jam boleh. Hah? Oh, 3 jam boleh. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan. Besok malam minggu masih ada nih, malam minggu. Oh berarti 3 kali pertemuan nih sahabat ya bisa nih. Malam minggu apa? Oh. Berarti yang isak kok isa di 2 lembar. Berarti kan ada lawas lagi nah. Sama. Ada pertanyaan lagi. Jika Makassar sembahyang boleh Makassar. Berapa jaraknya tuh? 87 kah? 86 87 kah? 82 ada, 86 ada, 87 ada, 90 ada ya Allah ya. Kalau lebih itu jaraknya. Tapi karena berangkatnya tadi kalau ke kota tuh harus sebelum subuh. Masuk waktu subuh maksudnya jangan sebelum subuh. Subuh tuh mulai tengah malam subuh deh. Tengah malam tuh subuh deh berarti tengah malam tuh jam setengah 1 tuh subuh deh. Istilahnya. Tapi maksudnya sini kan nang harus keluar itu ketika Fajar Sadik tuh belum, ketika Fajar Sadik tuh kita sudah keluar daripada kota kita. Jadi berangkat belinya anak kenal tuh berangkat ya misalnya belinya Fajar Sadiknya jam 5, berarti kita berangkat mulai sini tuh kira-kira setengah 5. Karena sampai di perbatasan tuh setengah jam sampai insya Allah. Jalan 70 sampai ya. Kalau di rintangan anak cepat lagi misalnya jalan 100. Yalah, sampai tengah ada begitu gugur kayak betul. Jangan lagi. Misalnya ada orang Yang booking. Booking itu istilahnya, setelah membooking itu mamasan apa sudah? Ah, tuh. ini mau sampai itu batal Kan udah batal belum kali belum apam lagi. Hanya mamasan apam aja hanya ya kalau apamnya belum digawi lagi. maksudnya pas sudah sampai di tujuan Sampai di tujuan. maksudnya kan Di tengah jalan, misalnya janjian kena. Apam lah. Misalnya nang jual apamnya orang Banjar misalnya kalau lah. Tapi nyanak siapa ka Banjar jual aku tadi. Atau misalnya nang jual apam orang Tanjung misalnya kalau lah. Betul. Ojen nang masan apam, aku kan nama apamnya di Gantau. Ya Allah ya lah. Ya kan anak orang nang apam tadinya anak Banjar ya Allah. Tapi janjiannya apamnya di tempatnya di Gantau ya Allah ya lah. Janjian deh. Selama ini kada apam belum, kada batal. Dan inya boleh aja seandainya ini memang musafir ya Allah ya lah. Ada baik. tujuannya tuh memang kasih ke sini Tapi kan niatnya tadi karena bilanya bilanya membatalkan puasa tadi dengan cara ruksah, ambil ruksah. Atau bila kada hendak tadi minum berdahulu. Iyalah. Ada baik. Misalnya kan sudah lewat misalnya kan nyakat membatasi harus apa tadi karena jimak lah. Misalnya lewat pada apa namanya itu lewat pada pembatasan deh minum aja situ. Nyak
kan sudah ambil boleh dah usah. Karena di sana tuh lain lagi sahnya lah. Tapi kan inya tadi sudah batal tadi hulu. Belinya hendak juga tuh. Belinya tadi memang karena jimak tapi niat akan usah. Itu kadang-kadang kaparah. Dan kada berdosa. Maksudnya kada berdosa itu bukan berarti nang maksudnya nya batalnya itu bukan berdosa, bukan maafamnya tuh nang anu. Enggak tanyakan. Salah apa? Apanya? Apanya? Tujuan? Maksiat. Tujuan apa? Kan apa tujuan maksiat? Sapar tuh tujuan maksiat itu kada boleh. Apa namanya? Kada ada usahanya ada. Ada. Berarti karena tuh. Ya sabtu tadi minum berdahulu ya kalau. Minum berdahulu ya. Ah, kalau niatnya memang kasih tuh, tadi kan niat kebenjal aku lah, niat kebenjal ya. Ah, tapi kan niatnya nak kebenjal lo kan maksudnya tuh kadeda jakanya memang hendak niatnya tuh jatuhnya ada puasa deh. Apa puasa? Bebungulan. Udah kon ini on. Ah, masan apam di anu di undin. Ada tanyaan lagi? Sok, apa? Belajar lah, tafsir sebut tadi ya, no. Sahabat. Hujan nggak sebut hujan nggak? Sebut tadi. Tanggal 8. Ada tanyaan lagi? Misalnya yang mendulang tuh kayak berdiri, misalnya ada bosnya kan yang bos kan yang Bosnya yang zakat, masa orang mati, seorang mau zakat. Kan perhatikan, syarat zakat itu apa? Milik kontamun kok, milik sempurna. Kan amasnya bukan kita hanya pegawai. Mati seorang ya kalau iyalah. Berarti bosnya nang kana. Seorang mengeluarkan nih. Nggak tanya lagi. Ya kan misalnya ada keperluan boleh kalau misalnya mau lepas sekolah misalnya di Banjar Sampai 19 lagi. 18 18 19 ya itu berarti ibu asal boleh Boleh terus Makassar. itu misalnya berarti uang yang kamu kasih ini Apanya? Makassar Uang kamakah kah? Kamakahnya ada. Itu kan sudah sampai ke sana. Apa namanya? Berapa hari? misalnya 3 saya atau 6 saya Akan deh, maksudnya kan di sana itu kan sudah di sana tuh kan ada paspor lagi. Sudah kita tahu di sana tuh. Kan inya kalau sampai di tempat tujuan berapa hari boleh? Di sana Makassar. Makassar berapa hari? Hah? Berarti kan 3 hari di sana kok boleh lah selain nang perjalanan, maksudnya selain perjalanan berarti sana 3 hari lah kok. Yalah. 3 hari aja bisa sampai di sana, bisa sampai 3 hari karena sisanya tuh kayaknya biasa aja normalnya lagi. Nang kita mau urus paspor tuh kayak ini. Misalnya kita ke Jakarta misalnya atau ke Banjar ya lah. Itu kan sampai tahu lah. Kemudian di sana itu kita kada tentu berapa hari kita di sana berada di sana. Ah, boleh sampai 18 hari berarti kita Makassar sampai selesai. 18 hari Bang dah. Bila sudah 18 hari itu kita sembahyang biasa lagi. Tapi kalau sudah nang selesai paspornya kita berangkat ke sana itu sampai tujuan kan selain dihitung daripada pulang dan pergi. Berarti 3 hari lah kok. Berarti 3 hari. Cuma tuh ada hitungannya lah kok deh. Ada lah hitungannya mana ngapain lah kok deh cuma hitung. Ada pertanyaan lagi? Hah? Boleh Makassar. Waktunya 4 hari lah kasihnya deh. 4 hari di sana tuh 4 hari. Ah, di tempat tujuan tuh 4 hari. Ya kalau selain waktu berangkat dan balik. Berarti sama sampai di sana 4 hari boleh kita Makassar. Boleh, tapi boleh. Tapi jangan sampai diniatakan mukim.
mukim berapa hari? 4 hari ya Allah. Ya Allah, bila mukim niat 4 hari ke berapa kah? Nah, bila niat mukim di sana misalnya sampai ke Banjar lah. Sampai aku niat bagian sini seminggu jinya. Atau berarti mulai ketika kita masang niat tuh boleh lagi deh. Boleh lagi di sana Makassar. Nah, paham. Kalau misalnya kita di sana misalnya nah. Entar dia niat mukim bagian haji itu bagian naya kalau kemudian setelah 2 hari atau 3 hari hajinya aku jika aku mukim di sini sampai seminggu jika entar tuh mulai itu boleh lagi deh. Kalau dia sampai niat pakai deh. Ada tanyakan. Hari lah lain 3 hari salah. Namanya lagi. Aja bisa misalnya uang benjol lah mondok ke sini. Mereka sampai ke sini kan lihat mukim lah udah. Itu kan mukimnya pasti dia beberapa hari kada bisa tangsa 5 bulan nya kulah hanya balik pulang. Itu sudah awal dikasar-kasar. Tapi waktu perjalanan sana ya kulah. Sampai ke sini itu boleh Makassar, belinya Sapar Tawil. Ah, boleh Makassar. Asal keluar daripada perbatasan sana deh. Benjol misalnya mana perbatasannya misalnya Benjol Baru, berarti mulai sana ke Makassar deh. Sampai di sini bila ikam kada niat mukim, ada apa? Tapi pastikan niat mukim dah mungkin ada. Ada yang lagi? Ada yang pengen juga kan Mana? yang sapal budak lawan tuanya. Ah, ingat jawaban. Ada ingat dah. Ayo lagi. Tanya lagi. Besok satuan pagi kah? Pagi apa? Buat siapa? Saya kan setengah pagi kata tengah hari kah? Soalnya ada kan dulu. Karena cari biasa malam apanya. Bisa kan anu nih, bisa kan apa namanya? Lain aja nih. Pagi malam. Kita baca doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasirul hakim bil hakim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tadi kan mampu kita jawab.